Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan apa-apa, cuma hanya menjawab pertanyaan. Silakan nanya apa saja yang berhubungan dengan unek-unek apa aja, silakan, boleh. Barangkali Pak Ustadz itu sok nanya apa Pak Ustadz? Mohon diterangkan tentang ini Bah, lupa lagi tentang titik-titik latifah untuk proses zikir yang benar. Itu saja Bah. Yang namanya latifah, bahasa itu berarti titik daripada rohani, jadi lebih lembut daripada cakra. Tapi sama-sama batin, latifah juga batin, cakra juga batin, bagian batin maksudnya itu. Kita dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lam alifnya itu melintasi 7 cakra kalau bisa itu. Yang namanya cakra itu kalau bahasa sini berarti energi inti yang ada dalam diri manusia sehingga manusia bisa hidup. Kita bisa bernapas karena ada energi dalam dirinya itu. Kalau tidak ada energi, tidak ada kemampuan, maka tidak bisa bernapas. Jadi tetap saja napas masuk juga butuh energi, butuh kemampuan ya. Energi itu dalam diri manusia. Sebelum saya menyampaikan masalah latifah, cakra dulu ini sebagai dasar itu. Ada 7 titik cakra dalam diri manusia itu. Kekuatan, namanya kekuatan batin apa saja, energi spiritual yang ada di dalam diri manusia sehingga manusia bisa hidup. Itu ada 7 cakra. Yang pertama gitu, yang disebut namanya cakra dasar gitu. Kalau kita duduk ini nanti dirasakan itu di bawah tulang ekor itu ada energi di situ. Bahkan di tulang ekornya juga ada energi, itu sumber energi itu. Bisa dirasakan di situ energinya. Nah, di situ kekuatan energi gaya gravitasi bumi itu berhubungan dengan bumi itu yaitu tulang ekor itu. Intinya segitu. Jadi kemampuannya itu bisa menghimpun energi bumi. Energi inti tanah itu, unsur bumi, atau bisa juga disebut namanya gravitasi kalau energi itu. Jadi kalau kita duduk di sini, kalau dirasakan otomatis bumi itu narik kita ini. Jadi hubungan dengan jasad kita atau jasmani kita. Gitu. Dari bawah dulu itu namanya energi tanah atau energi bumi. Kemanapun kita pergi tetap tidak bisa lepas daripada energi bumi itu. Bumi selalu narik kita, cuma kita tidak merasakan. Begitu juga diri kita ini sebenarnya narik bumi, jadi saling tarik menarik, itu namanya hukum alam. Namanya hukum alam itu ya pasti ada, percaya atau tidak percaya. Dia namanya evolusi, vibrasi, resonansi, gitu tuh termasuk karma, itu sebenarnya hukum alam. Percaya silakan, enggak juga nggak apa-apa, tapi itu berlaku yang namanya hukum alam itu. Nah, contohnya hukum tarik menarik ini ada gravitasi. Yang kedua namanya cakra itu yang nempelnya di kemaluan kita atau disebut juga nama cakra. Kalau kita dirasakan di situ, yang paling dalam itu ada energi di situ. Namanya energi air di situ, daerah kemaluan itu. Tempatnya di mana? Nah, kalau kita gitu bisa dirasakan loh di atas itu tuh. Di bawah pusat itu ada energi namanya energi syekh bahasa itu atau energi syahwat itu.
Kalau dalam ilmu Jawa di situ namanya itu Baitul Muqaddas, bahasanya itu Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Asal muasal diri manusia itu asalnya dari situ prosesnya itu. Nah, itu namanya energi air. Lebih tinggi lagi, di atasnya lagi namanya disebut juga nama cakra pusar. Itu adalah tempatnya kemampuan atau kekuatan atau energi, namanya energi unsur api. Makanya kalau kita lapar terasa itu panasnya itu. Kalau basuh namanya energi api, berarti maksudnya energi panas. Nah, mesti dari api yang namanya panas. Manusia kalau nggak ada unsur panas ya nggak bakal hidup, atau tidak ada airnya gitu. Makanya kalau orang cairannya habis ya nggak bisa hidup juga. Atau energi namanya energi unsur tanah, manusia nggak ada istilah kemampuan untuk tarik menarik dengan unsur bumi dalam itu, di dalam apa namanya cakra dasarnya, tetap aja nanti bakal meninggal juga. Ringkas yang lebih atas lagi di tengah dada itu namanya kekuatan energi unsur angin, atau disebut juga namanya cakra dada atau cakra jantung. Itu pusat di situ energi angin. Maka bahasa itunya tuh angin di dalam namanya oksigen lah bahasa itunya tuh. Makanya jantung kalau nggak ada oksigen dalam jantung itu ya manusia juga bakal meninggal itu. Nanti nggak bisa berdenyut kalau nggak ada unsur di situ, unsur api, unsur angin terkumpul semua di situ. Pusatnya itu ngalir. Kalau tidak ada darah, darahnya itu istilah nggak bisa pompa darah, itunya jantungnya manusia nggak bakal itu. Yang jelas yang namanya cakra mah tengah dada itu. Kalau jantung kan agak sebelah kiri gitu ya, di bawah susu jantung. Nah kalau cakra energi angin mah tempatnya tengah dada, ngalir ke seluruh dada. Ada disebut juga namanya paru-paru itu, unsur angin itu. Lebih tinggi lagi itu di tenggorokan ini, atau kerongkongan tenggorokan itu. Nah di situ tempatnya energi namanya energi suara. Jadi kalau tidak ada energi maka manusia nggak bisa bicara, nggak punya kemampuan. Itu namanya cakra tenggorokan gitu, inti energi itu. Kalau orang cakranya bersih di situnya, insya Allah ucapannya juga bersih. Kalau energi itunya kuat, ya bicaranya juga kuat. Kadang-kadang energi tenggorokan itu dengan energi seks itu ya stabil. Jadi kalau orang banyak bicara, tukang ceramah, tukang ngomong, biasanya energi seksnya juga kuat. Memang sangat berhubungan itu. Selanjutnya lebih atas lagi di kening kita itu ada disebut namanya cakra mata ketiga, atau juga disebut ajna kata bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Torekot namanya latifatun nafsi. Nah bedanya cakra kening dengan latifatun nafsi, bedanya kalau latifatun nafsi mah itu bagian lebih dalam lagi, lebih batin lagi, bukan energinya. Kalau latifah mah getaran, latifah itu lembut atau inti tengahnya bahasa itunya itu. Kalau cakra mah itu yang muter. Nah latifah itu tengah daripada itu, ibarat apa, kipas. Nah tengahnya yang namanya latifah itu, titiknya bahasanya ya latifah. Lebih tinggi lagi namanya latifah kolab. Nah kalau bahasa itu namanya cakra mahkota. Nah bedanya apa? Latifah kolab dengan cakra mahkota sama sebenarnya mah. Kalau cakra mahkota mah tempatnya ya di ubun-ubun kita ini, di atas ini ada cakra itu. Kalau latifah kolab mah dari ubun-ubun sampai terus ke bawah sampai tulang ekor, seluruh badan, namanya latifah kolab. Halusnya seluruh badan, akarnya di tulang ekor, ujungnya itu di ubun-ubun kita ini. Bedanya gitu. Itu namanya cakra. Itu kalau kita
bisa ngamalkan baca kalimat la ilaha illallah, seharusnya namanya cakra yang 7 itu harus dilewatin dengan kalimat lam alif itu. Nah tengah-tengahnya itu yaitu di dada, maka tengah-tengahnya harus di lingkaran, kalau bisa di lingkaran atau di lubangan tengah dada itu. La itu tengah-tengah itu kan ada 7 cakra itu, tengah-tengahnya itu berarti nomor berapa itu? Nomor 4 ya. Ya kalau dihitung dari bawah itu cakra dasar, cakra ser, cakra pusar, cakra bagian dada itu. Cakra bagian dada itu nomor 4 berarti tengah-tengah. Makanya di Al-Quran juga disebutkan itu yang namanya dada itu tengah-tengah. Wasyifa ulima fisudur, obat untuk pengobat penyakit yang ada di dalam dada, bukan kepala, kan bukan tulang ekor, tapi bagian dada, karena bagian tengah-tengah yang namanya inti itu. Bukan berarti yang lainnya nggak penting, sama penting sebenarnya. Nah itu. Nah terus ada namanya ilaha dengan ilallah itu sudah masuk latifah nantinya itu. Nanti bagian tengah dada itu disebut namanya latifah, itu artinya bagian batinnya kalau yang namanya latifah itu. Yang jumlahnya sebenarnya latifah itu jumlahnya kan nggak 7, tapi diringkas jadinya 7 latifah. Yang paling pentingnya itu. Yang 5 disebut namanya alamul amri atau juga alam perintah. Yang 5 lagi disebut namanya alamul kholqi. Maksudnya alamul amri yaitu berarti alam perintah. Jadi yang namanya alam segala sesuatu selain Allah itu disebutnya alam gitu. Para ikhwan. Alam perintah dan alam ciptaan. Kalau alam perintah mah berarti ada, tapi adanya tidak diciptakan gitu, tapi diperintah. Ingat-ingat, kalau alam perintah berarti tempatnya itu di atas aras, tempatnya itu ada wujud tapi tidak diciptakan oleh Allah, tapi dengan kun fayakun. Itu bedanya ya. Kalau di bawah aras itu diciptakan, makanya ngalami perubahan, ngalami kematian, seperti kehidupan kan bakal ngalami mati yang namanya kehidupan itu. Tapi kalau hidup nggak bakal mati. Bedanya ya kalau kehidupan ngalamin mati, tapi kalau hidup tidak bakal mati. Yang namanya hidup itu sampai kapanpun juga. Yang ngalami kematian itu adalah kehidupan. Nah itu alamul amri. Apa saja yang termasuk alamul amri ini di alam ilmu Torekot, Qadiriyah, Naqsabandiyah diterangkan itu. Alamul amri itu ya latifah qalbi itu atau hati, halusnya hati yang tempatnya di bawah susu kiri, jarak dua jari condong ke kiri. Jadi tempatnya itu bukan persis di bawah susu, bukan. Kalau ngerti mah tidak ada denyutan yang namanya latifah qalbi itu, bukan di jantungnya. Kadang-kadang orang umum pemahamannya itu ya di jantung itu yang denyutan tuh. Tapi sebenarnya yang namanya latifah bagi yang paham itu nggak ada denyutannya, itu halus banget di situ. Begitu juga latifah torok itu di bawah susu kanan, jarak dua jari lebih condong ke kanan, nggak ngepas gitu. Kalau digambar kan ngepas gitu, ngepas lurus gitu. Gambar. Tapi nyatanya sih nggak di situ. Jadi kolbun juga yang kita denyutan jantung. Nah kalau jantung itu kalau bahasa sininya batinnya disebut kolbun, hati. Kalau halus sama nggak ada denyutan nantinya itu. Kalau kita paham ya. Jadi kalau kita baca kalimat la ilaha illallah, kalau mau dipusatkan latifah qalbi ya bukan di jantung, tapi dirasakan dengan rasa yang sangat halus itu di bawah susu kiri, jarak dua jari condong ke kiri, dirasakan di situ tuh, di sebelah kiri nanti itu. Begitu juga roh, bisa dirasakan roh di situ tempatnya itu. Hanya diri kita nanti yang bisa merasakan, orang lain nggak bisa. Orang lain itu hanya merasakan dirinya sendiri itu. Itu sebab masalah bagian batin. Roh, terus lebih itu lagi yang ketiganya namanya latifatus syiri, halusnya rasa di situ.
tempatnya di atas susu kiri jarak 2 jari itu. Kalau dirasakan condong ke arah dada di situ tuh. Rasa yang sangat halus di situ. Alamul amri yang nomor 4 yaitu namanya disebut latifatul khofi, halusnya barang yang samar atau dat yang samar bahasa itu. Di atas susu kanan jarak 2 jari condong ke arah dada. Yang kelimanya disebut namanya alam amri yang nomor 5 yaitu disebut latifatul akhfa, tengah dada. Nah, tengah dada tempatnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, tempatnya di situ. Nah, yang 5 tadi itu bukan diciptakan oleh Allah, tapi diperintah bahasanya itu. Nah, kalau yang namanya ciptaan Allah kan melalui proses, bedanya gitu. Kalau perintah mah langsung, jadi tidak melalui proses dulu. Makanya kalau masalah duniawi, masalah makhluk, segala sesuatu, walaupun kun fayakun juga, fayakunnya ini proses sebenarnya itu. Namanya itu alam fayakun. Setelah alam perintah nama alam ciptaan. Maka apapun yang terjadi di dunia itu kena kalam Gusti Allah sebenarnya, tapi yang melalui proses itu. Itu alamul amri ada 5. Selanjutnya alamul kholqi atau alam yang diciptakan oleh Allah dalam yang dititipkan di diri manusia yang disebut namanya latifatul nafsi dan latifah qalb. Latifah qalb itu terbagi menjadi 4, sebut 4 elemen, 4 anasir atau unsur, yaitu unsur api, unsur angin, gitu. Terus unsur air dan unsur tanah. Itu nama saudara kita yang 4. Yang jadi pancernya itu latifatul nafsi, itu nyawa kita, ini jiwa kita, pikiran kita yang ada di bagian kepala. Nah itu para ikhwan, ada nama saudara 4, 5 pancer. Yang disebut pancer itu bagian tengah. Bagian dada juga ada nama saudara 4, 5 pancer. Bagian kemaluan juga ada saudara 4, 5 pancer, sama semuanya serba 4. Intinya disebut namanya pancer. Seperti bagian dada yang jadi pancernya tengah-tengah itu. Yang menjadi saudara 4 ya latifatul qalbi, ruh, syirif, kopi. Yang jadi pancernya itu akhfa gitu. Kalau nafsu namanya nafsu syawiyah, nafsu lawamah kan gitu. Nafsu amarah, terus nafsu mutmainnah. Yang jadi pancernya namanya nafsu kamilah. Ada 4. Bagian kemaluan juga disebut batin muqaddas, juga terdiri dari 4. Yang satunya pancer. Semuanya itu dalam diri juga gitu. Maka yang 4 itu adalah saudara kita para ikhwan, atau juga disebut dengan namanya nafsu. Kalau kita bisa menundukkan nafsu dengan cara riyadhah, maka nafsu ini disebutnya apa? Bisa jadi nafsu disebutnya malaikat. Kalau belum bisa nundukkan disebutnya namanya bahasanya setan kan gitu, ajajil atau apa gitu. Sebenarnya nafsu kita itu. Maka di Al-Quran terangkan setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu. Kalau nafsu mah bagian depan, belakangnya unsur 4 itu. Unsur 4 itu nanti jelmanya jadi nafsu. Kalau depan disebutnya namanya unsur api atau matahari depan. Kalau kita menghadap ke timur nih ya, depan berarti matahari, belakang berarti lawan daripada api, berarti unsur apa? Unsur air. Kanan berarti unsur angin, lawan daripada angin apa? Unsur apa? Diam. Kalau angin kan gerak, kalau bumi diam berarti sebelah kiri. Kalau arah mah berarti utara gitu. Kalau ikhwan, kalau pas daripada gitu. Yang tengah-tengah disebutnya namanya pancer. Maka pasaran hari juga ada 5 para ikhwan. Yang jadi pancernya namanya kliwon. Kliwon manis paling kon wage kan gitu, kliwon manis paling kon wage. Kalau utara berarti wage, hitungnya tuh dari situ. Manis paling kon wage, tengah-tengahnya namanya apa? Tengah-tengah disebut kliwon. Ada 5. Jadi hitungan hari zaman dulu mah bukan 7, 5.
Kliwon manis paling pon wage. Sabtunya berarti istirahat gitu, hari Sabtu. Makanya para ikhwan, kalau kita membahas masalah itu, masalah cakra 7 memang penting, sebab itu ada dalam diri kita. Nah, jalan untuk kita mengenal diri itu pertama sebagai dasar cakra 7 dulu, baru lebih tinggi namanya latifah. Karena dalam diri manusia kan di kepala, kalau secara tasawuf Jawa kan ada yang namanya Baitul Ma'mur, bagian dada disebut namanya Baitul Muharram, bagian kemaluan yang rasa paling dalam itu disebut namanya Baitul Muqaddas gitu. Nah, itu bisa dilatih itu para ikhwan, diisi dikir gitu. Ya kalau kita dikirnya hanya ucapan mulut memang pengaruhnya kurang para ikhwan. Nah, diulangi lagi, yang namanya latifah itu halusnya batin sebelum bahasa itunya tuh terdiri dari 7 latifah itu. Semua itu punya kewajiban. Kalau alam perintah kewajibannya hanya dzikir, hanya sadar, hanya ingat, hanya musyahadat, tawajukan Gusti Allah. Yang namanya alam perintah seperti qalbun, ruh, syir, khafi, akhfa. Tapi kalau alamul khalqi, alam ciptaan, yang unsur yang 5, yang 4 itu sebenarnya unsur itu banyak, ada 100 lebih yang namanya unsur dalam diri manusia itu. Ada 164 bahkan itu. Kalau disebut unsur macam-macamnya dulu kan sebutnya cuma segitu. Nah gitu para kawan, ada 164 yang namanya unsur dalam diri manusia, kalau disebut itu banyak. Nah unsur yang 4 itu yang tadi disebut kewajibannya apa? Menjalankan syariat Islam itu para ikhwan. Nah kita sholat berdiri itu gambaran apa? Unsur api kan langsung ke atas, ulang huruf kan alif gitu. Kita sujud ruku berarti unsur angin ke datar, enggak ke atas, enggak ke bawah. Yang namanya angin kan ke datar geraknya itu. Yang ketiganya unsur apa itu? Sujud berarti unsur air kan selalu ke bawah. Nah, sholat kan ada sujudnya. Nah duduk berarti tenang, gambaran bumi, ketenangan itu para ikhwan. Berarti sholat yang gerak gerik itu tuh melambangkan unsur 4 yang ada dalam diri kita ini, yang sebagai pancarnya siapa? Ya manusia. Kalau tidak ada gerakan yang 4 ya nggak hidup namanya itu para ikhwan. Maka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat secara itu harus diucapkan secara lisan. Terus sholat 5 waktu, zakat, puasa bulan Ramadan, terus berangkat haji, itu mah kewajiban lahiriah itu para ikhwan. Nah kewajiban batinnya apa? Kewajiban batinnya itu selalu ingat ke Gusti Allah. Jadi di samping kita ingat, tidak cukup ingat saja, yang namanya benar itu nggak mesti para ikhwan hanya di hati aja, enggak. Yang namanya benar, yang namanya istilahnya itu baik, harus diamalkan secara lahir, tidak lepas dari lahiriah itu para ikhwan. Ya tetap sholat 5 waktu dijalankan. Walaupun secara batin mah kita ibadah batin iya tetap ya, tapi sebagai wadahnya itu yang jalankan syariat Islam. Yang baik dijalankan, yang tidak baik ya ditinggalkan. Kan itu kewajiban kita tuh, menjalankan syariat Islam. Akhlak yang bagus ya diamalkan, akhlak yang jelek ditinggalkan. Terus batinnya selalu sadar, ingat gitu. Yang namanya inti daripada hidup kan apa? Dirasa itu tempatnya itu. Rasa kalau tidak dibarengi dengan kesadaran yang nggak ada rasa kalau nggak sadar. Orang makan kalau nggak sadar ya nggak ada rasa gitu. Ya tetap adanya kehidupan kita ini karena ada kesadaran. Nah kesadaran ini lebih sempurna manakala kesadaran diisi dengan ingat yang paling sempurna, ingatnya ke Sang Maha Pencipta itu. Ingat kepada istilahnya alam, ingat kepada yang menciptakan alam, ingat kepada isinya alam, dan kita ingat sadar kepada apa yang kita alami. Harus gitu.
harus manunggal, harus menyatu batin kita. Makanya disebut manusia itu manunggal rasa, harus menyatu dengan alam, harus itu peka terhadap alam itu, kepada angin, kepada unsur api. Bukankah Gusti Allah baik-baik itu ke sesama makhluk, kan gitu hubungannya tuh, ke alam juga harus dirawat, dijaga supaya stabil, kan gitu. Nah itu para ikhwan, inti daripada kita dikit itu supaya sadar itu tujuannya supaya benar secara rasa mah nggak bohong para ikhwan. Kalau secara politik mau benar jauh dari benar itu, ada tujuan, ada maksud. Tapi kalau rasa mah nggak bakal bohong. Kalau kita makan gula manis ya tentu orang lain juga manis. Nah itu makanya supaya kita dekat dengan Gusti Allah itu jalan spiritnya itu dengan rasa itu, rasanya diolah. Makanya ada istilah namanya manunggal jati, itu ya manunggal rasa itu, rasa sejati itu bisa manunggal. Jadi kalau orang sudah bisa manunggal jati mah nggak bakal mati sebenarnya aslinya tuh. Jadi kalau pulang nggak pulang. Jadi kalau orang mati tuh sebenarnya nggak ada istilah mati tuh bagi yang tahu mah. Kan ada orang meninggal. Kenapa? Meninggal tuh karena jantungnya tidak berfungsi. Tapi setelah ganti jantung hidup lagi. Tuh. Jadi meninggalnya seorang itu karena tidak berfungsinya onderdilnya itu, apakah jantung atau ginjal kan gitu. Tapi kalau orang sudah bisa manunggal rasanya mah insya Allah terhindar dari itu, ada penyakit jantung, penyakit paru-paru, ya kan gitu. Ya, tapi kalau dia sudah tugasnya selesai dari Allah ya otomatis kan pulang. Jalan lahirianya apa? Rusak jantungnya. Tapi kalau jantungnya diganti ya hidup lagi itu. Walaupun meninggalnya itu kerusakan jantungnya rusak, belum diganti sampai seminggu meninggal, ganti kan jantungnya itu. Kalau kepada ahlinya ya hidup lagi. Berarti sebenarnya orang yang sudah begitu mah nggak bakal mati. Memang roh juga nggak mati sebenarnya para ikhwan. Cuma jasadnya nggak bakal bisa hidup kalau nggak diganti onderdilnya itu. Sama motor juga kalau businya jadi ambil nggak bakal jalan itu. Nggak bakal bisa nyala, nggak bakal hidup. Begitu juga manusia begitu jasadnya itu. Nah para ikhwan, diingat-ingat lagi cara membersihkannya itu dengan cara membaca kalimat la ilaha illallah atau apa saja lah istilahnya itu, diisi latifahnya, diisi cakranya itu, cakra tujuhnya itu dengan amalan apa. Kalau cakranya bersih insya Allah latifahnya juga bersih. Memang kalau bicara begini mah korepan gak bakal habis-habis sampai itu juga. Makanya saya sampaikan itu sedikit supaya paham, karena banyak yang gak paham, banyak yang gak ngerti. Jalankan tarekat kadang-kadang ikut-ikutan, gak apa tujuannya apa, caranya gimana yang gak tahu, pengamalannya gak ngerti. Maka sekarang mah belajar sedikit-sedikit. Kalau hikmat ilmunya pengajian manakib kebanyakan itu mah ya yang disampaikan itu umum sebenarnya tuh. Bukan masalah batinnya, jarang hikmat ilmunya manakib menyampaikan latifah, jarang itu mah. Menyampaikan cakra tujuh, cara ngamal bacanya kayak gitu. Para ikhwan. Bagi yang sudah ditalkin itu para ikhwannya kan ada namanya istilah dzikir khofi. Yang namanya dzikir khofi itu tidak boleh diucapkan para ikhwan. Bukan berarti dzikir khofi bacaannya apa, semua juga tahu yang namanya di kitab-kitabnya ada yang bacaan dzikir khofi ya ismudat itu bacaannya lafadznya Allah itu para ikhwan. Kalau nyampaikan gitu dosa enggak, bacaannya lafadz Allah ya enggak masalah, tujuannya untuk kepada orang talqin kan enggak ada, kadang-kadang enggak ngerti dzikir khofi itu apa, kadang-kadang sudah talqin enggak paham, barang dzikirnya apa khofi ada yang kayak gitu. Ya harus dikasih tahu, tetap tunjukkan
Tapi kita bukan berarti nalkin atau besok-besok ya nggak usah besok yang bacaan lafaz Allah ya nggak dosa gitu. Ada dalam hadis diterangkan, cuma dzikir khofi itu jangan diucapkan. Kalau diucapkan namanya bukan dzikir khofi tapi dzikir jahar. Jadi gimana cara mengucapkan dzikir khofi? Yang dicontohi oleh guru-guru kita zaman dulu. Ya caranya gitu yang namanya dzikir khofi itu harus sedekap saluku tunggal bahasa itunya tutup pancadria ana rungu tandi rungu ana deleng tandi deleng kan gitu. Mripate merem jangkeme mingkem bahasa Jawa gitu panana perem mulutna bengkem gitu giginya gigit lidahnya ditekuk ke atas langit terus tahan napas tuh. Kalau kita giginya gigit ya bibirnya ditutup gimana mengucapkan dzikir khofi kan nggak bisa gitu. Kalau giginya nggak gigit lidahnya nggak gigit mah lidahnya nggak ditekuk giginya nggak gigit itu bukan dzikir khofi. Kita baca dalam istilah nggak tahan napas bukan dzikir khofi namanya. Yang namanya dzikir khofi itu tahan napas. Kayaknya kalau kita giginya gigit lidahnya ditekuk bibirnya terkatup, kayak bisa nggak mengucapkan lafaz Allah? Kan nggak bisa, gitu kan? Tapi kalau bacaan dzikir khofi lafaz Allah bukan, ya kalau diucapkan namanya bukan khofi, gitu, teman. Jadi diingat-ingat, bukan berarti kalau sudah talqin kita nggak boleh baca lafaz Allah, boleh kita dzikir baca Allah, Allah, Allah kan nggak apa-apa, nggak dosa, gitu, teman. Namanya dzikir jahar kalau diucapkan. Yang tidak boleh itu bukan ahli talqin yang mau benar nantinya kalau bukan ahlinya mah. Makanya ada bisa ditunjuk oleh guru sudah memadai, sudah ngalamin sendiri penunjuk jalan, tapi dianya sendiri belum pernah. Ya gimana bisa benar? Ya nggak bolehnya masalah gitunya, Ikhwan. Jadi jangan sekali-kali nalkin kalau belum mampu, belum dipercaya sama guru itu. Kadang-kadang wakil talqin sendiri, sebenarnya hanya mewakili guru, dia sendiri nggak bisa nalkin kalau bukan atas nama guru. Kecuali sudah tingkatan khalifah, yang namanya khalifah kan berarti tarbiyahnya sudah selesai. Kalau Qadiriyah Naqsyabandi ada namanya Muraqabah 7, itu sudah selesai berarti. Tapi kalau belum Islam mencapai tingkatan latifah itunya belum pernah selesai, belum pernah riyadhah, belum menguasai, ya nalkin atas nama bukan atas guru nanti silsilah nggak nyambung, Ikhwan. Jadi kesimpulannya kalau kita sudah wusul ke Gusti Allah ya bisa ngajak gitu. Kalau kitanya belum bisa wusul ke Gusti Allah mah nggak bakal bisa ngajari supaya orang wusul sampai ke Allah itu. Orang yang belum bisa cinta ke Gusti Allah nggak bakal bisa ngajak orang supaya cinta ke Gusti Allah. Orang yang belum dekat dengan Allah nggak bisa nuntut supaya orang dekat dengan Allah itu. Makanya penting, Ikhwan, caranya gimana itu. Tapi kalau kitanya sudah mampu, sudah dekat dengan Allah, ya boleh bareng dekat dengan Allah gitu. Para Ikhwan ya. Mungkin segitu aja dulu sementara mah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.